Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 5. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasana alfasanatin mimma ta'uddun. Zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ar. Yudabbiru hale ngatur sapa Allah al amro ing amr ing perkara. Jadi amr itu sesuatu hanya Allah ngelakukan, artinya tidak melibatkan makhluk. Minas sama'i saking langit ilal ardi maring bumi muddatad dunya ing mongsone muddatad dunya ing dalam mongsone kauripan dunya. Summa ya'ruju nuri kali-kali balik sapa Allah, ayarji'u tegese balik sapa Allah al amro ing amr wat tadbiri lan pengaturan ilaihi maring Allah. Sumaya rujuk nulikake balik soopo amr gitu ilaihi maring Allah biyaumin ing dalem siji dina atau dina suwiji kana kang ana opo mikdaruhu kadare ketentuane yaum alpasanatin ing 1000 tahun. Mimma saking opo wae tu ta'udduna kang pada balik opo mikdar bidunya ing dalam dunya wapi suratin lan ing dalam siji surat atau surat suwiji sa'ala takon sopo Allah khomsina alpasanatin ing kata khomsina alpasanatin 50.000 tahun. Wahuwa utawi yaum iku yaumul kiamati dina kiamat lisiddati ahwalihi karena banget rekosokne yaum binisbati kelawan nisbat ilal kafiri maring wong kafir. Wa amal mukminu lan anapun utawi wong iman payakunu maka ono sopo iman sopo wong iman iku ahoppu lewih enteng alaihi ahoppu iku ahoppu kang lewih enteng alaihi ingatase wong mukmin min sholatin maktubain sholatin saking sholat maktubatin kang den wajibaken sholat fardu. Yusolliha kang pada sholat sopo mukmin ha ing sholat maktubah bidunya ing dalam dunya kama kaya perkara jaa kang teka opo mapil hadisi dan siji hadis. Zalika alimul ghaibi wasyahadah. Zalika utawi mengkono-mengkono Allah kang nyipta akan aturan. Aya al khaliqu tegese kang nyipta, al mudabbiru tegese kang ngatur. Iku alimul ghaibi. Dat kang moho ngerti kang gaib wasyahadati landang kang nyata. Aimak tegese opo wae goba kang
goib atau kang ora nono opo ma pil kholqi ing dalam penciptaan, wa ma lan opo wae hadoro kang hadir kang nyata opo ma. Al ajiju tur Allah kang maha ajiz kang maha perkoso. Aya almani tegese kang dat kang nyegah pi mulkihi ing dalem kekuasaane Allah. Ar-Rahimu tur kang maha rohim kang maha asih bi ahli taatihi kelawan ahli taate maring Allah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a akhlaqal insan mintin. Walladzi dan lan alladzi tegese zat ahsana kang moho bagus kulla syai'in ing saben-saben suwiji khalqahu ing ciptaane Allah. Bifathil lam khalqahu fi'lan kelawan dadi fi'il madian, jadi fi'il kang bangsa fi'il madi. Sipatan tegese dadi sifat. Wa bisukuniha lan kelawan sukune lam khalqahu iku badalu istimalin dadi badal istimal. Wa bada'a akhlaqal insani, wa bada'a lan ngawiti sapa ladi khalqal insani ing penciptaane manusa ay Adam tegese kang Nabi Adam mintinin saking tanah. Summa ja'ala nuli kari-kari dadi akan sopo Allah naslahu ing keturunane Adam ay durriyatahu tegese keturunane Kanjeng Nabi Adam min sulalatin saking sulalah rahim ay alaqatin tegese alaqah, jadi bahan-bahan diciptakan Allah dina rahim mimmain saking banyu mahinin kang lemah aydo ipin tegese kang lemah huwa utawi ma iku an nutfatu nutfah yaitu mani. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Summa sawwahu nuli kari-kari nyempurna akan sopo Allah ing syai' ay khalqi Adam tegese penciptaan Adam. Wa nafakha lan niup sopo Allah bihi ing dalam Adam mirruhihi saking ruhe Allah, saking ruhe Adam. Ay ja'alahu tegese dadi akan sapa Allah ing Adam hayyan hale urip, hasasan kang bisa beraktivitas. Ba'da angkana sawise yen ta ana sapa Adam iku jumadan atos tuas, jadi seperti barang. Wa ja'ala lan dadi akan sapa Allah laku marung sira kabeh aili dzurriyyatihi tegese maring anak keturunane Adam asam ing pendengaran bimaknal asma'i kelawan makna bisa mendengar wal absara lan penglihatan wal afidata lan hati ay al quluba tegese piro-piro ati. Qalilan ma tashkurun qalilan hale setitik, qalilan hale setitik opo ma opo wae tashkuruna
kang iso syukur sapa sira kabeh. Ma utawi ma iku zaidatun zaidah, qalilan hale setitik, qalilan ma hale qalilan hale setitik, ma ing perko ing opo wae taskuruna kang iso syukur sapa sira kabeh. Utawi ma iku zaidatun zaidah muakkadatun kang nguataken likil latin karena setitik. Wa qalu aida dolalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid. Wa qalu lan pada ngucap sapa wong kafir ay munkirul ba'si tegese wong kang ngingkari ba's dina ba's. Aida dolalna anatah nalikane sesat sapa kita bil ardi ing dalam bumi. Ai gobnan tegese kesasar piha ing dalam bumi bian sorona turoban bian sorona kelawan yen tadadi sapa kita turoban ing tanah muhtaliton kang campur biturobiha kelawan gelepunge atau kekebule debu-debune turab. A inna lapi holking jadi a inna anata teman saudara kita iku lapi holkin dadi makhluk jadidin kang anyar. Utawi istifham iku istifhamu ingkarin, istifham ingkar. Bitahkikil hamzataini kalawan nahkik hamzah tok loro wa tasil lisaniyati lan nasil hamzah kang kaping pindho. Wa idkhali alif lan manjingaken alif bainahuma antara hamzatain alal wajhaini ing atase dua cara baca. Bil maudhi'aini ing dalem dua tempat. Qala ngendika sapa Allah taala balhum biliko irabbihim kafirun. Balhum utawi balik utawi piro-piro wong kafir biliko irabbihim kelawan pertemuane maring pangerane kafir. Aya bil ba'si tegese kelawan dina ba'as iku kafiruna pada kafir kabeh. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kafir yatawaffakum bakal ngemati akan ing sira kabeh sapa mulkul mauti sapa malakul mauti malaikat kang tugas nyabut nyawa malakul maut alladzi kang wukila kang wis den wakilaken bikum kelawan sira biqobdi arwahikum kelawan ngagegem memegang menggenggam pira-pira ruhe sira kabeh summa ila rabbikum nuli kari-karing maring pangerane sira kabeh iku turjauna. Tuh ain gua geruan bil data lain tama iku turjauna bakal den balikaken sapa sira kabeh ahyaan hale padha urip payuzazikum maka bakal ngewala sapa Allah kum sing sira kabeh bi amalikum kelawan piro-piro amale sira kabeh hadian. Kenapa si hadian ari isuk-isuk ngaji malah tunduh. Padahal ali nyere HP sapopoe teu makean nundutan. Ari kareupeun ilmu malah tunduh. Eta kudu berjuang melawan setan hadian. Ngasa keleh si hadian ku setan hideung. Nah, pada ayat sebelumnya sudah diungkapkan
bahwa Allah lah pencipta langit, Allah lah pencipta bumi, dan pencipta apa saja di antara langit dan bumi. Nah, bila seseorang sudah yakin bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi, kenapa mereka masih ragu? Kenapa mereka masih ragu Allah membangkitkan mereka nanti di yaumul ba'ats? Allah nyipta langit jeung bumi saja sudah nyata. Kamu saksikan, kamu rasakan. Kenapa mencipta yang kecil kamu nanti dibangkitkan di alam di akhirat itu kamu ragu? Aneh. Lain mah gitu. Aneh kita mah. Wawas. Nah, pada ayat 5 ini setelah Allah mengungkapkan, mengajak berpikir kepada si pembaca Quran, kepada yang diajak bicara dengan Quran, yaitu kita, orang-orang yang beriman. Jadi yudabbirul amro minas sama'i ilal ar. Allah lah yang mengatur amr. Artinya amr itu apa, Nok? Sesuatu yang terjadi yang tidak melibatkan makhluk. Jadi kalau lamun ngurus langit jadi pakainya kholaqo. Artinya di dia ayat 1 pendelegasian. Ayat 1 khalifah yang ditugaskan oleh Allah untuk itu. Tapi untuk pengaturannya itu mutlak Allah. Itu mutlak Allah. Dari langit, kamu langit umurnya, kamu bintang umurnya sekian juta tahun. Itu Allah teu nanya deui ka si hadian atau ka malaikat kudu sabaraha tahun itu umur bintang. Tahu Allah ngatur angin. Wah, di daerah sana tidak boleh tidak nanti harus turun hujan. Terus dan seterusnya. Yaitu urusan Allah. Jadi yudabbirul amro minas sama ilal ar. Allah lah yang mengatur kadarnya dunia. Allah lah yang mengatur kadarnya bumi. Bumi ini bisa untuk nanam singkong Bogor. Bumi ini, tanah ini hanya untuk bisa rumput-rumput, dan bumi ini tumbuh apa saja. Nah, kemudian apa? Amr-amr yang diaturkan kepada langit dan bumi itu kemudian nanti akan dikembalikan lagi kepada Allah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jadi semua amr yang sudah diterima, yang terjadi, itu nanti akan kembali lagi kepada Allah. Waktu yaitu adalah amr. Waktu itu akan kembali kepada Allah. Apa saja isi kamu. Isi kamu itu apa saja akan kembali kepada Allah. Jadi berjalan terus. Jadi kapan kembalinya amr itu untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, yaitu pada suatu hari yang hari itu lamanya itu sama, satu hari itu sama dengan alfasanah, sama dengan 1000 tahun. Jadi hari dina akhirat itu 1000 tahun. Jadi manusia iya lamun karena umur 100 tahun berarti
sabra detik kan. Makanya hidup di dunia itu sangat singkat. Jadi tidak ada satu sepersepuluh berarti sepersepuluh tina 24 jam sepersepuluh seberapa? 2 jam 40 menit. 2 jam 40 menit. Lamun umur 100 tahun. Harua jeung hirup di dunia ieu lamun si eta jalma umurna 100 tahun hanya 2 jam 40 menitan no. Wala kadala. Makanya hidup di dunia itu ya harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena begitu singkatnya. Berarti umurnya 2 jam, 1 jam. Maka nanti di hari akhirat itu jadi yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun, dari apa yang kau hitung. Jadi apa yang kau hitung ketika hidup di dunia. Nah, pada ayat lain itu diungkapkan khamsina alfasana. Jadi 50.000 tahun. Nah, 50.000 tahun itu untuk siapa? Untuk orang kafir. Jadi kalau umat Islam itu dengan kalau orang-orang yang beriman yang mendapat kenikmatan dari Allah itu normalnya itu sama dengan 1.000 tahun. Tapi satu hari bagi orang-orang kafir nanti di sana sama dengan 50.000 khamsina, 50.000 tahun. Karena begitu beratna dina hidupna ieu. Jalma ngadaguan mobil bagi gila ku suwe teu dipanggil saja astagfirullah. Padahal seberapa menit? Seberapa detik. Hayang dewek kenapa itu dipanggil? Astagfirullahaladzim. Ibatul dipanggil. Itu karena begitu karena begitu tertekannya di dalam hidup itu. Serasa lama. 1 menit itu serasa berpuluh-puluh tahun. Serasa 3 akar. Mula bawah. Jadi bil hadian ayin hirup itu begitu singkatnya. Jika hirup dari waktu ke waktu itu tidak membuahkan suatu amal kebaikan, alangkah ruginya. Makanya adu dikehendaki ku Allah itu ajrun ghairu mamnun untuk setiap manusia itu. Suatu pahala yang tidak henti-hentinya. Tidurnya mendapatkan pahala, melihatnya mendapatkan pahala, makannya mendapatkan pahala, semuanya mendapatkan pahala. Karena apa? Karena didasari rasa taat kepada Allah. Tidur, doa heula. Sok doa ada bil. Kumaha doana? Bismika. Amin. Ditambah deui. Allahumma ja'al naumana rohatan an kullil ma'asi. Naon? Allahumma ja'al naumana rohatan an kullil ma'asi. Ya Allah, jadikanlah tidurku sebagai bentuk taatku berhenti berpotensi maksiat. Itu tong. Bisa kan? Apal? Allahumma ja'alna naumana. Ya Allahumma ja'al naumana. Jadi naumna eta di dia jadi maf'ulun bihna. Allahumma ja'al naumana Rohatan rohatan angkulil ma'asi. lil ma'asi. Rohatan itu artinya beristirahat dina potensi maksiat. Sebab menghindar dari maksiat itu adalah taat. Jadi begitu singkatnya dalam hidup itu. Zalika alimul ghaibi wasyahadah.
Al-Azizur Rahim. Nah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur segala kehidupan di langit dan di bumi, yaitu Dat yang maha mengetahui apa saja yang gaib sama dengan apa saja yang nyata. Jadi bagi Allah tidak ada samar antara gaib dan antara gaib was syahadah. Jadi dialah yang mengatur segalanya. Karena yang mengatur, manusia mengatur kan anu terselubung mata hoi. Al-Aziz, dan dialah Dat yang maha bisa menolak dari apa yang akan terjadi. Dia akan masuk neraka, hanya Allah lah yang bisa membatalkan keputusan Allah terhadap seseorang. Seorang sudah ditentukan neraka oleh Allah. Hanya Allah lah yang bisa membatalkan. Allah sudah memutuskan si anu bodoh hirupna. Tapi karena dia beramal soleh, Allah lah yang bisa membatalkan takdir bodoh itu. Jadi maka kata sahabat Umar itu, kita harus berusaha berlari dari takdir jelek ke takdir baik. Ya kenapa? Ya itu ya proposalnya ke Allah. Allah, jika engkau telah mentakdirkan aku sebagai orang yang bodoh, orang yang miskin, maka engkaulah yang bisa merubah takdirku menjadi baik dan kaya, menjadi pintar dan kaya. Begitu. Maka yaitu makna Al-Aziz. Itu makna Al-Aziz. Ar-Rahim, dan dialah yang makasih, yang maha sayang kepada hambanya yang iman kelak di akhirat. Jadi kelak di akhirat dialah Allah yang maha sayang. Jadi jika kamu nanti di akhirat itu masuk surga, maka tidak lepas dari kasih sayangnya Allah. Bukan karena hebatnya kamu. Seperti itu. Aneh. Aneh dewek. Alladzi ahsana kulla syai'in khalqahu. Dan Allah yang memerintahkan kamu untuk taat, dialah yang menciptakan apa saja dan sempurna ciptaannya. Bukan dong nama tak si meong bengeteu ulah kitu teu geus eueuh wadaheun lah eta. Atawa dong nama tak si meong Kapanjang untutna. tuh mana sedih mah. Meng. Wa bada'a khalqal insani min tin. Allah ngejelaskan, Allah ngungkapkan bahwa penciptaan pertama manusia itu yaitu dari tanah. Yaitu penciptaannya dari tanah, yaitu kanjeng Nabi Adam. Dan kemudian summa ja'ala naslahu min sulalah. Dan kemudian untuk keturunan-keturunannya Allah jadikan anak keturunan Adam itu dari sulalah, yaitu sulalah itu yaitu tulang-tulang atau organ-organ yang menyerap dari bahan-bahan tanah. Tanah dipakai memula pare, kemudian dimakan oleh manusia, kemudian dari sari-sarinya itu, sari-sarinya makanan itu diserap dalam tubuh manusia, dan penyerapan makanan, bahan-bahan makanan itu disebut sulalah, yaitu bisa iga, bisa urat, bisa dan lain sebagainya. Dan kemudian dari situ dan dari bahan-bahan tanah, bahan-bahan yang ada di tanah inilah dibentuknya manusia. Jadi mimma'in mahin. Dan kemudian dari sulalah itu memancarkan suatu
air, yaitu air mani itu yang sangat lemah. Jadi jika kamu udah edeg sekarang, ya kamu itu kan dari bahan yang lemah. Kamu itu bisa seperti itu, ya karena Allah menjadikan seperti itu. Kenapa jadi petantang petungtung, petingting? Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dari bahan yang lemah ini, kalau Nabi Adam dari tanah itu ya lemah ya, tempatnya diinjak ku sahabat, kula penginjak eta tanah. Kemudian tanah eta menjadi manusia. Salameng harua jeung macam-macam. Dari bahan yang lemah itu kemudian Allah jadikan, tiupkan pada mereka yaitu tiupan ruh. Kemudian jadilah hidup mereka. Dan setelah kamu ada ruhnya, Allah ciptakan pendengaran pada mereka, ciptakan penglihatan kepada mereka, dan kemudian mereka jadilah manusia. Tapi dari penciptaan itu, dari penciptaan yang begitu panjangnya, dari tahap ke tahap itu, kemudian jadi manusia, qalilan ma tashkurun. Hanya sedikit saja orang yang mensyukuri karunia Allah dalam ciptaan ini. Terkadang orang ieu mendapatkan rezeki, menang rezeki, mereka itu alhamdulillah bersyukur. Karena kumada mana kita sumubung ngahujur, alhamdulillah Allah geus memberikan rezeki. Tapi itu kan nikmat, sebenarnya nikmat yang kecil. Tapi kenapa dia tidak mensyukuri bahwa dia diberi pendengaran? Kenapa dia tidak mensyukuri dia diberi penglihatan dan diberi rasa di dalam dirinya? Kenapa itu tidak disyukuri? Ya Allah, alhamdulillah, kaulah masih bisa ngadenge, kaulah masih bisa nyele, kaulah masih bisa lempang, kaulah masih bisa rasa. Jadi nikmat seperti itu terkadang terlalaikan ku sahabat. Mereka masih lebih memandang bahwa nikmat itu yaitu karunia berupa duit, berupa hujan. Sedangkan penglihatan, rasa, dan pendengaran mereka liwati. Maka jika Gusti Allah sebutkan qalilan ma tashkurun, ini yang sering kamu lupakan. Ini yang sering kamu lupakan. Wa qalu a idza azlalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Sebagian orang-orang yang mungkar, yang ingkar dengan yaumul ba'ats, mereka mengatakan apabila kita sudah dilemahkan kembali dan menjadi bumi, yaitu dalam kematian, setelah mati kemudian mereka dimakan cacing tanah dan mereka mati. Kenapa ngowet kau selameng? Kulapeng. Dan dia mati menjadi cacing tanah. Setelah itu sudah tidak ada wujud lagi bentuk manusia. Kemudian dia jadikan lagi, kemudian Allah jadikan lagi manusia. Orang kafir itu mengatakan, kalau begitu dia itu holkin jadi. Tidak ada pertanggungjawabannya. Ya karena sudah menjadi manusia yang baru. Wah, itu penolakan orang-orang kafir. Berarti tidak ada tanggung jawabnya dong. Saya ngolokotek tetangga pakai payung.
Ya karena nanti saya diciptakan lagi sudah jadi Holkin Jadid. Wah, itu namanya goblok mugolado. Ya kamu itu diciptakan, bukan diciptakan yang baru, tapi kamu diciptakan kembali, dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yaitu untuk menempuh kehidupan berikutnya. Nah, itulah. Maka bagi orang yang mengatakan seperti itu, hum biliqa'i rabbihim kafirun. Karena sebagai ungkapan penolakan atau ungkapan kekafiran terhadap yaumul ba'as. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Kul, katakanlah olehmu Muhammad terhadap orang-orang yang kafir yang diungkapkan pada akhir ayat 10 tadi. Yatawaffakum malakul maut. Nanti kau itu akan mati dan akan mematikan kepada kamu, yaitu malakul maut. Malakul maut itu yang akan mencabut nyawa kamu. Dan malakul maut itu adalah yang diberikan delegasi oleh Allah untuk mengambil nyawa kamu. Dan kemudian ruh-ruh kamu itu ila rabbikum turja'un, dikembalikan kepada Tuhanmu, dikembalikan kepada Tuhanmu untuk mempertanggungjawabkan. Jadi ruh itu setelah diciptakan oleh Allah dia tidak mati. Yang mati itu casing. Ya cuman ganti casing. Lamun cara eta nama, nanti akan kembali itu ruh. Nah, ruh itu harus punya tempat apa? Casing. Ya casing itu apa? Yaitu wajah badan kamu. Habil itu casing kalau juga jelena. Ayin itu casing. Hadian walaupun hidung, walaupun hitam, jangan kecil hati. Itu hanya casing Hadian. Tenang. Tenang Adian. Punya pengen hidung. Jadi casing lah ya. Casing. Casing. Dan hal ini sangat logis. Jadi logisnya orang dikembalikan kepada Allah, yaitu karena ruh itu abadi. Jadi ruh itu abadi setelah diciptakan oleh Allah, kemudian dari casing di dunia itu diambil, ceteletut, dan ruh itu kembalikan untuk mempertanggungjawabkan. Nah, casing ini dikubur. Dan nanti di yaumul ba'as Allah ciptakan lagi casing-casing yang dulu ketika di dunia itu ada. Wallahu a'lam bishawab. Mari Nabi ma'atahumullahu min fadli. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.